أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini hari Jumat, tapi Jumatnya Jumat Wage. Kalau dulu tanggal 17 itu Jumatnya Jumat Legi. Kalau sekarang tanggal 5 Dzulhijjah. Kalau dulu 9 Ramadan. Proklamasi itu tepat pada puluhan pertama Ramadan di tahun 45 itu. Tahunnya Hijriah 1364. Sekarang sekarang ini 2018 itu 73. Tapi kalau dihitung dengan 1439 kita itu sudah 75 tahun merdeka. Jadi kalau punya hari lahir, usahakan punya Islamnya. Jangan hanya Masehinya saja. Kita ini semuanya menjadi merdeka karena berkat rahmat Allah. Kita pernah ketemu dengan Allah. Pernah ketemu tidak? Karena lupa sejarah, maka diturunkan Rasulullah supaya diangkat sebagai Rasul dan kemudian menuturkan kembali sejarah kemanusiaan ini. Saya tadinya bukan di sini, di rumah. Belum ketemu ini MC kita ini. Ada di rumah. Sebelum kita di dunia, ada di mana? Yang ada ini HP casingnya saja. Yang di dalamnya ada Android. Mansur yang mana? Ini dahinya, ini dadanya. Mana Mansurnya? Tidak kelihatan. Seperti Android tidak kelihatan. Kita semuanya ini yang tidak kelihatan itu pernah ketemu dengan Allah. Di awang-awang dan uwung-uwung. Zaman belum ada jagat raya ini, kita sudah dicipta oleh Allah. Lalu kita semuanya ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apa kau percaya aku ni Rabbimu? Maka jawab kita, bala syahidna. Saya bersaksi. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Ilaha nyaksian. Kapan Anda bersyahadat seperti itu? Saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kapan nyaksian? Kita bersaksi dengan Allah itu ketika kita belum punya badan. Ketika masih merupakan Nur Mansur. Nur siapa? Ihsan Prof. Nur Irfan. Semuanya ini ketika masih menur, ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Kita kena ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Semua. Walaupun sekarang ada di gereja, walaupun ada di mana-mana itu, dulunya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu enggak percaya, nanti akan dibuktikan oleh Allah. Kita semuanya akan kembali ke sana. Yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu yang di dalam ini. Yang ini nanti ada masuk ke tanah itu. Itu kubur. Kita akan di alam kubur. Kita semuanya tidak akan menjadi manusia kecuali syahadat. Itu Al-Quran bicara begitu. Itu Rasulullah. Siapa yang lupa sejarah jadi jahiliyah. Pak Mansur yang ngomongkan begitu? Enggak. Rasulullah suruh mengatakan kepada orang-orang yang tidak tahu sejarahnya sendiri itu jahiliyah. Sejarah itu ilmunya Allah. Syajaratun, pohon,
dari biji yang kecil menjadi pohon yang besar. Ini juga kecil semuanya tadinya badan ini. Badan ini dari nutfah, sperma. Sperma itu jadinya dari tin atau turab, tanah. Yang kita makan nasi, padi, tumbuh di atas tanah. Yang kita makan daging sapi, sapinya makan rumput, rumput di atas tanah. Semuanya ini tanah, kembali ke tanah badan ini. Tapi yang di dalamnya Mansur itu menghadap pada Allah. Saya masih begini-begini ini karena ada Mansurnya. Coba kalau Mansur sudah nggak ada, Pak Mansur parantos ngantunkan. Nggak bisa, saya ngomong begini nggak bisa, duduk begini nggak bisa, mendengar nggak bisa, semua nggak bisa. Maka diingatkan, kita bersyukur pada Allah, inna dina indallahil Islam. Kita ini dari sperma badan ini kecil, ada ekornya 50 mikron, ada badannya 5 mikron, ada kepalanya 5 mikron. Kita ini mula-mula hanya 60 mikron. 60 per sejuta kali 1 mili berada di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Makan apa yang kecil begitu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kita mengkonsum darah ibu. Apa warnanya? Merah. Butir darah merah. Ketika lahir, bahkan belum fasalulu salasuna syahra, kita masih butuh darah ibu yang sebutnya ASI, singkatannya ASI, air susu ibu. Kalau ibunya dipanggil ibu, kalau namanya Umi ya beda lagi singkatannya. ASI itu apa? Warnanya putih. 20 bulan 20 hari, 9 bulan 10 hari merah, lalu 20 bulan 20 hari putih. Innallaha zawal ardha, Allah menunjukkan aku dunia, masarikaha mirkaha, Allah menunjukkan timur dan baratnya. Aqwain zain, Allah memberikan warna yang sangat indah. Al-ahmar wal abyad, merah putih. Merah putih itu warna darah ibu kita, warna diri kita. Bendera Rasulullah masuk ke Indonesia abad 7. Masuk ke Indonesia abad 7. Mojopahit abad 13. Borobudur abad 9. Dulu mana dengan Islam? Ditipu kita habis-habisan, katanya Mojopahit duluan. Kita yang duluan. Islam sudah di Indonesia abad 7. Sebenarnya merah putih tidak akan kibar sekarang ini tanpa ada Islam. Dibelokkan, di-islamisasikan. Merah putih itu Mojopahit. Ya Allah, ya Rabbi, ditipu habis-habisan kita mulai membuat sejarah yang keliru. Itu warna darah ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri menjadi pandu. Kenapa enggak bapakku? Karena yang tumpah darahnya itu ibu. Yang punya rahim siapa? Ibu. Laki-laki punya rahim. Laki-laki bisa melahirkan? Enggak mungkin. Kita itu dengan darah yang merah dan darah putih ibu itu kita jadi punya badan ini. Dan darah itu tumpah, kita didorong oleh darah yang tumpah. Lalu Indonesia itu tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri menjadi pandu ibuku. Masjid depan istana itu, istana Jokowi sekarang. Di depan istana itu namanya apa? Bukan Trans Studio, namanya adalah Baitur Rahim. Karena tidak ada seorang presiden pun yang tanpa dilahirkan dari ibu.
Ini bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak akan ada bahasa Indonesia kecuali ulama-ulama yang di Indonesia membawa agama Islam itu lalu ngajari omong bahasa Indonesia itu. Yang datang sini pertama kali itu Habib. Pak Mansur kok ngomongnya Habib. Tidak percaya, baca bukunya J.C. Van Leer, Indonesian Trade and Society. Itu nggak akan mungkin datang ke sini itu kalau orang-orang Arabnya itu miskin-miskin. Orang kaya-kaya semuanya, Habib-Habib itu yang datang. Maka Islam dari Sabang sampai Merauke itu ada Habib-Habib semuanya. Kalau tidak ada Habib tidak akan ada Islam di Indonesia ini sebenarnya. Tidak percaya. Ada Habib satu saja sudah hebat. Sudah semuanya bingung, ada Habib satu saja yang bergerak, apalagi gerak semuanya. Tidak percaya. Itu yang membawa Islam. Bukan Islam Nusantara lalu anti Arab. Masya Allah. Itu bagaimana mikirnya? Enggak benar. Di Ponorogo itu orang Jawa tapi pakai sorban, pakai itu dan pakai keris, tapi kalau sedang membangkitkan semangat tidak pernah kerisnya dicabut. Quran yang dibaca. Tidak percaya. Tanya itu Cipto Mangunkusumo yang namanya jadikan nama rumah sakit itu cerita di Ponorogo itu, walaupun dia Jawa dan pakai sorban tidak pernah dia itu mencabut kerisnya. Bukan kejawen dia, bukan Nusantara yang itu sekarang ini. Dia benar-benar hebat itu kata Cipto Mangunkusumo, karena Quran maka bisa membangkitkan semangat yang luar biasa itu. Jadi abad 7 kalau dilihat sanadnya yang bawa Islam itu Habib sanadnya. Kalau lihat pekerjaannya pedagang. Kalau dilihat aktivitas agamanya dia ulama. Karena sering mendakwahkan itu. Dialah yang nanti yang mengajari kita menulis Arab. Lalu semua bahasa Indonesia itu tulis dengan Arab Melayu. Walaupun ada huruf Palawa, Pranagari, segala macam, orang Indonesia nggak bisa nulis, tapi justru bisa nulis huruf Arab. Kalau di Indonesia disebutnya Arab Jawi, itu. Tapi orang Indonesia nggak mau, yang nyebut Arab Jawi itu orang Melayu. Orang Melayu nyebutnya itu Arab Jawi, tapi di sini menyebutnya Arab Melayu. Sering tidak mau mengaku. Saking hormatnya, tidak mau, yang punya semuanya Allah. Malu kalau ngaku-ngaku itu. Itu dulu begitu. Islam abad 7 nanti mulai dari pasar-pasar. Pasar-pasar juga namanya bukan nama yang sekarang Alfa dan segala macam. Bukan begitu namanya dulu. Namanya Senin, pasar Senin, pasar Rebu, pasar Jumat, pasar Sabtu. Itu Islam. Begitu dulu sampai pasar pun namanya Islam gitu. Nggak ada tuh hari-hari begitu hari Jawa. Itu hari-hari yang dibawa oleh Nabi ke sini diganti dengan Isnin jadi Senin itu. Jadi lalu Ahad nanti menjadi hari Minggu itu karena ada Portugis Saldemungo San Domingo itu menyembah matahari lalu diganti dengan Ahad tadi. Jadi Minggu itu semua hari-hari. Hari lahir Muharram suci. Lalu Safar kemerah-merahan, keemas-emasan. Rabiul Awal seprapat awal. 12 bagi 3. Lalu yang kedua Rabiul Tsani. Ini seperempat yang kedua. Lalu kelima Jumadil awal mulai membeku, membentuk badannya. Lalu ini nama-nama bayi di sini di rahim ibu itu.
lalu Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, lalu Rajab besar, lalu Sya'ban kenyang, lalu Ramadan panas, Syawal meningkat keluar lahir. 1 Syawal dijadikan hari jadi semuanya manusia ini. Tanggal berapa, beda-beda, lalu oleh Allah dibuat satu simbol kelahiran manusia, 1 Syawal. Dari mana? Dari rahim ibu, maka diadakan silatul rahim. Sekarang diganti istilahnya mudik. Itu gak benar tuh. Yang benar silaturahim. Gitu. Ibu itu luar biasa hebatnya, pengorbanannya. Dari sini sampai ke sini itu jumlah butir merahnya itu 20 triliun. Tidak akan bisa membalas kebaikan ibu-ibu. Umuka, baru bapakmu. Iya kan? Wanita luar biasa. Di Islam. Tapi kalau orang jahiliyah beda, menghina Islam, menghina wanita. Tapi kalau Islam menempatkan sangat mulia sekali. Lalu sudah lahir Dzulqa'dah, itu punya kaidah. Itu harus punya Quran. Quran itu berapa juz? 30 juz. Kenapa 30 juz? 9 bulan 10 hari. Ditambah 20 bulan 20 hari. Itu salah sunnah syahro. 30 bulan. Maka manusia harus punya pedoman hidup. Al-Quran juga 30 juz. Repot kan? Mengertikan sulit kan? Jadi, itu Indonesia sudah Islam. Sudah Islam semuanya. Gitu. Tanggal 9 sebentar lagi Dzulhijjah itu semua panggil. Labaik Allahumma labaik. Ya Allah, saya terima undanganmu. Itu, hei Mansur, duduklah kamu di sini. Lapangannya namanya Arafah. Supaya ngerti siapa yang menikahkan Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah itu kalau dalam Al-Qur'an khalaqa artinya sendiri. Khalaqas samawat, membuat langit sendiri. Khalaqal ard sendiri, dunia. Mengawinkan dua manusia yang terpisah, itu Allah yang menyatukannya. Nabi Adam turun, katanya di India. Siti Hawa itu turun di Jeddah. Lalu dinikahkan oleh Allah itu di Arafah. Di sana ada bukitnya namanya Bukit Jabal Rahmah. Wanita itu rahmat Allah. Laki-laki itu tidak punya apa-apa, tapi menjadi apa-apa itu karena ada wanita. Tidak percaya, datang ke Mekah. Mekah itu biwadin kharizarin. Rumput pun nggak tumbuh di sana. Tapi karena ada Siti Hajar, maka lalu ada sumur Zam-Zam. Hei laki-laki semuanya, jangan takut kamu nikah. Karena nikah itu kamu akan punya rezeki. Kenapa? Rahim-rahim wanita itu ar-rahimu mu'tabil arsh. Rahim itu bisa langsung ke aras doanya. Oleh itu kalau Anda nikah, saya terima nikah dengan putri Bapak, dengan mas kawin masjid mana? Karena ini mau kamu digadaikan, itu harus ada Pak saksi. Karena kalau nggak ada saksi suka nipu nih. Laki-laki suka nipu. Sudah punya kalau belum punya. Nah itu nikah. Nikah itu lalu sudah nikah, ijab kabul, diingatkan, hei Mansur, istrimu bukan anak mertuamu. Istrimu adalah amanah Allah. Kalau kamu mensia-siakan, Allah akan murka padamu. Misakon galitau, kau janji berat di hadapan Allah. Nikah itu buru-buru nikah, dapat rezeki besar. Seperti dilihatkan
Nabi Ibrahim itu melepaskan lagi istrinya di tempat yang tidak ada rumput sekalipun, hanya bak bayi. Tapi kenapa selamat? Karena wanita itu punya rahim. Itu oleh karena itu masjid di istana dinamakan Baitur Rahim oleh Bung Karno. Nggak percaya, tanya sana. Itu sudah di Indonesia kan semuanya itu. Kita nggak ngerti. Merah putih dianggap apa? Padahal itu bendera Rasulullah. Lalu kata hormat pada merah putih. Nggak boleh, bid'ah dolalah. Enggak, itu bukan kain merah, bukan kain putih. Yang dihormati itu darah ibu kita yang merah, dari ibu kita yang putih, yang buat kita hadir di muka bumi ini. Itu filsafat sejarah begitu. Ya kalau membaca sejarahnya tidak begitu, belajar dulu dengan Mansur, nyombong ini. Nyombong. Jadi begitu. Lalu kita semuanya disuruh melihat bahwa kawin itu dikawinkan oleh Allah. Kalau nggak percaya, lihat Nabi Adam dengan Siti Hawa di sana itu. Kenapa dinamakan Hawa? Karena nggak ada udara begini. Ini bahasa Indonesia Hawa itu. Nabi Adam itu ditanya oleh malaikat, "Hai Adam, kenapa kau beri nama istrimu Hawa?" Jawab Nabi Adam, "Lihat saja warna bibirnya. Warna bibir wanita mesti merah kan? Merah itu warna Islam. PDIP Pak, sebelum ada PDIP dulu Nabi Muhammad manggil istrinya Umairah, merah. Fatimah Az-Zahra putih kemerah-merahan. Sangat benar ini karpetnya merah. Benar ini. Hijau itu nanti kau sudah meninggal. Tidak percaya. Datang ke Madinah. Di sana ada kubahnya itu hijau. Itu berarti Rasulullah sudah wafat. Ini sudah wafat belum? Kenapa Islam pakai hijau? HMI hijau, Muhammadiyah hijau, semua hijau. Karena Mekah dikuasai oleh Wahabi. Itu benderanya Wahabi, warna hijau itu. Dipaksa oleh Inggris supaya merahnya diganti dengan warna hijau. Tidak percaya. Lihat nanti kalau Elizabeth lagi duduk di tahtanya, hijau kursinya. Kenapa? Menentang Islam. Khudrum siapaka, bajumu itu hijau, tapi nanti di akhirat itu, kalau di dunia merah. Tidak percaya, salah baca sejarah. Dan juga jangan pakai baju kuning. Baju kuning itu Rasulullah buka, setelah dibuka, sahabat pakai baju kuning, bakar. Baju kuning itu nggak benar. Oh, Pak Mansur menghina Golkar. Punten. Ini Islam. Itu nggak boleh baju kuning itu. Sebenarnya, jadi kurang diperhatikan oleh ulama-ulama tentang warna-warna ini. Jadi kita melihat merah putih bukan bendera kita. Rasulullah bertanya, "Ya Allah, kalau saya sudah tidak ada, bagaimana Islam?" Jawabnya, dari timur sampai ke barat nanti akan membentang warna merah putih. Indonesia paling timur, nanti seluruhnya ikut Indonesia. Enggak percaya? Wah, Indonesia sekarang udah pinter luar biasa. Enggak percaya? Tanya pada ITB, siapa yang kumlot? Mahasiswi. Tanya di Unpad, kumlot mahasiswi. Tanya itu di Telkom, siapa yang lulus? Mahasiswi yang kumlaut. Bung Karno itu gelarnya 25, pemimpin besar revolusi, presiden, ibunya SD. SD-nya bisa melahirkan begitu hebatnya. Tanya, maaf, itu SPY dari Pacitan sana, apa sekolah ibunya? Gak mau nyebut, ini takut menyinggung. Tapi juga
bisa melahirkan presiden, jenderal. Itu. Apalagi sekarang sudah lahir ibu-ibu yang akan melahirkan itu kumulat-kumulat semuanya. Indonesia akan datang tidak bangkrut tahun ada yang mengatakan 20-30 bangkrut. Enggak, yang bangkrut itu yang koruptor itu semuanya bangkrut. Allah menyatakan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Baca Al-Mujadalah 68 ayat 21 pasti menang. Kalau tidak percaya, dulu di sini nggak ada masjid. Bandung Utara itu dibagi dua. Kalau dalam Merdeka sampai ke sana yang namanya Cicadas itu hanya untuk Katolik, gereja-gereja Katolik. Kalau yang dari Wastu Kencana sampai Cimahi itu untuk Protestan. Rumah sakit Santosa ada di dekat kereta api sana. Kalau Bremeus lihat di Jalan Merdeka itu. Dan Dagu. Dibagi dulu. Ini nggak boleh ada masjid. Saudara Sesko kan. Yang boleh itu sana selatan. Itu. Dalam kaum ke Dayakolot sana. Itu Islam. Jelek-jelek rumahnya, jalannya juga nggak diaspal segala macam. Tapi berkat rahmat Allah, walaupun dengan bambu runcing, merdeka kita. Lihat sekarang jalan kereta api, tinggal kereta apinya, mana Belandanya? Tidak ada. Gitu. Lihat gedung yang punya Pak Aher, yang sekarang akan diduduki oleh Pak Ridwan Kamil. Itu gedung Pakuan punya Belanda itu. Gitu. Lalu Pangdam, lalu gedung yang namakan Departemen Van Uluh dekat SMA 3 depannya itu jenderal-jenderal Belanda semuanya merancang untuk menghancurkan Islam. Tapi sekarang siapa yang mempunyai? Luar biasa. Kalau nggak ada Islam, siapa yang berani melawan? Apakah ada dalam catatan sejarah orang-orang yang bukan Islam melawan Belanda? Belanda itu kerajaan Protestan Belanda. Sebelum Belanda datang siapa penjajahnya? Kerajaan Katolik Portugis. Dia menduduki Malaka, menduduki Kalapa. Kalapa itu namanya Jakarta. Kenapa dirubah Jakarta? Diserbu. Siapa yang nyerbu? Cucunya Prabu Siliwangi. Siapa namanya? Syarif Hidayatullah. Siapa lagi? Fatahillah. Diserbu dan diusir Portugisnya. Lalu Kalapanya diganti nama Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Fathan Mubina lalu Jayakarta. Jakarta itu apa artinya? Kemenangan paripurna. Kapan itu dimenangkan oleh Islam itu? Tanggal 22. Bulan apa? Ramadan. Tahun berapa? 933 Hijriah. Kalau hari jadi Jakarta 22 Juni. Tahun berapa? 1527. Itu Hijrah, itu Masehinya. Untuk nama Jakarta juga itu harus bulan Ramadan. Nggak percaya? Baca nih buku ini. Buku ini saya tuliskan kembali karena apa? Orang-orang Islam yang berjasa besar Indonesia merdeka seperti sekarang ini itu disingkirkan semuanya nama-namanya kiai-kiai. Padahal yang buat Indonesia kita duduk seperti ini merdeka begini, kalau nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada santri, bagaimana? Santri itu nggak banyak, hanya 1/19 dari jumlah populasi. Tapi karena dia itu mempunyai semangat yang tinggi, hidup mulia, mati syuhada itu. Wah, di mana-mana pertempuran itu hebat. Nama pahlawan, sebutkan nama pahlawan, semuanya Islam. Oh, Pak Mansur itu menghina, itu rasialis atau radikalis. Kok radikalis? Sejarah ini, sejarah itu benar begitu. Itu yang nggak benar itu Belanda.
yang berarti Portugis itu penjajah. Siapa yang membuat ide penjajahan itu? Ide penjajahan itu adalah Paus Alexander ke-6. Pak Mansur kok seenaknya saja menghina gereja. Baca sendiri Profesor Haji Muhammad Yamin itu tentang Mojopahit. Di belakangnya buku itu ada perjanjian Tordesillas yang dibuat oleh Paus Alexander the Great, Paus Alexander ke-6, dan itu tahunnya 1494. Tentang hal dunia dibagi dua, sebelah wetan untuk Portugis, sebelah kulon untuk Spanyol. Inilah mula-mula adanya imperialis. Siapa yang melawan? Mojopahit sudah enggak ada. Sriwijaya tidak ada. Siapa yang membuat Mojopahit mati? Diserang oleh Islam, omong kosong. Diserang oleh Kediri. Kediri itu kerajaan Hindu Kediri. Itu yang menjatuhkan Mojopahit. Nanti Kirendra Wardana karena sudah repot di Kediri, Islam sudah besar, lalu kembali ke Ciamis. Kembali di situ ada Panjalu. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang mula-mula penjajahan itu adalah Portugis dan Spanyol. Nanti sampai ke Filipina itu juga diduduki oleh Spanyol. Tadinya namanya Makman Allah, jadi Manila. Itu orang Spanyol kalau nyebutnya Makman Allah repot, jadi Manila. Itu Islam. Nah, itulah yang disebut Nusantara. Nusantara itu ya Indonesia, ya Vietnam, ya Laos, gitu. Ya Filipina, ya Kamboja, ya Malaysia, ya Burma. Itu Nusantara. Nusa antara. Antara apa? Antara dua samudra. Samudra apa? Samudra yang disebutnya Hindia, tadinya namanya Persia. Diganti oleh Barat jadi pada India. Lalu Samudra Pasifik. Di antara benua Australia dan anak benua India atau Asia, itu Nusantara. Kok jadi nama Islam sekarang repot sekali gitu. Itu enggak benar. Jadi Islam itu benar-benar, kalau tidak ada Islam ya repot. Budaya itu sifatnya lokal. Budaya Sunda sama dengan Jawa? Tidak. Jawa sama dengan Ternate? Tidak. Sama dengan Aceh? Tidak. Kan begitu. Tapi ada Islamnya yang membuat nanti bersatu budaya-budaya itu. Kenapa sih kok nikah ada sawer? Sawer itu air hujan turun. Kenapa? Karena Nabi Adam dengan Siti Hawa dinikahkan di Jabal Rahmah. Gitu. Nah, kalau orang Sunda akan kawin ke gunung sana atau ke gunung Tangkuban Perahu kan repot. Maka sepuh-sepuh itu buka Quran, ternyata air hujan itu rahmat. Lalu dibuat tempat kawin itu di Panyaweran. Islam kene gitu. Masih Islam. Walaupun Sunda tapi Islam. Jadi semuanya itu kenapa sih kalau ada saweran itu harus nginjak telur? Itu, dan wanita yang nyuci, laki-laki itu kadang-kadang ekonominya oke. Maka pada waktu seperti itu tetap cinta harus berjalan terus, harus berani mencuci kaki suami. Bukan suami nggak punya duit lalu kabur semuanya, itu nggak benar. Itu diajari dan sepuh-sepuh dengan simbol-simbol. Jadi bahasanya bahasa simbol. Wayang itu ada Pendawa 5. Pendawa 5 itu siapa? Yudhistira itu syahadat. Bima itu sholat. Lamun sholat kagungan putra tiasa ngapung Gatot Kaca. Masuk ke dalam Antarja. Sholat itu. Tak percaya. Lalu yang ketiga zakat. Kalau zakat itu seperti dicintai 999 wanita. Harus zakat kita supaya ekonomi kita lebih hebat. Lalu Nakula itu Ramadan, Sadewa itu Idul Adha sekarang.
Karena Nakula Sadewa itu Ramadan dan Idul Adha setahun sekali, maka jarang keluar. Dalam wayang sebelah kanan pasti menang, sebelah kiri pasti kalah. Walaupun 100, Kurawa itu kalah dengan yang 5 karena pegang kalimat syahadat. Wayang yo Islam, kalimat syahadat. Kalau pakai jam itu harus sebelah kanan. Itu karena anak akhdaru yang sebelah kiri. Lihat Agim sebelah kanan, Arifin Ilham sebelah kanan, Ustadz Yahya sebelah kanan. Jamnya itu Ana akhdaru, aku adalah waktu. Maka para ulama itu menghormati waktu itu di sebelah kanan. Makan sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini benar kanan. Jadi itu Islam karena jamnya sebelah kanan, Barat kiri. Oh, marah semuanya. Barat itu nggak mau. Gitu. Jadi segala-galanya ditentang kalau Barat itu. Kalau kita mengupas begini, kalau Barat begitu. Semuanya ditentang Islam. Gitu. Kalau Islam itu agama yang lengkap sekali. Mau nyiduh, meludah harus ke kiri. Karena siapa yang kalau meludah menghadap ke barat, bahaya tuh. Nanti akhir ludahnya balik semuanya ke muka kita. Nggak percaya. Nanti sama-sama di akhirat nanti. Jadi itu begitu. Islam itu ngajari, Masya Allah. Nah Islam kesini terus semuanya dari pasar terus membuat pesantren membuat yang namanya kekuasaan politik. Itu seluruh Indonesia ada 73. Di sini kalau Anda ingin lihat nama-nama kerajaan-kerajaan Islam yang namanya kesultanan, kenapa enggak raja? Raja itu ratu tinggi, ja itu dipuja. Maka raja-raja tidak orang Islam itu enggak mau disebut raja, sultan. Sultan itu artinya yang ditolong. Ditolong oleh rakyat dan ditolong oleh suhunan. Kalau rumah itu ada suhunan. Yang di atas itu para ulama. Kalau yang di bawahnya nanti, yang plafonnya ini, itu sultan. Yang lantainya ini rakyat. Dulu begitu. 73 ketika proklamasi tinggal 40. Itu semuanya menyerahkan kepada presiden. Bung Karno akan proklamasi takut loh. Akan proklamasi itu takut. Kenapa? Jepang dibom, Hiroshima rata kota itu, Nagasaki rata, bayi baru lahir mati. Mana ada orang mau mengalahkan lawan, maka bayi-bayinya juga dibunuh. Hanya Amerika yang berani berbuat begitu. Kenapa? Indian habis, orang Indian. Karena penjajah itu genocide, habis karena semua. Dihabiskan orang Indian, maka melawan Amerika, Jepang dihabisin itu 2 kota. Tapi yang berani siapa? Orang Indonesia. Itu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia tanda tangan, semua penjajah menerima jajahannya kembali kalau perang selesai. Tiba-tiba Jepang menyerah 14 Agustus, Indonesia berani proklamasi. Bung Karno itu takut loh mau baca proklamasi. Siapa yang buat berani? Kiai-kiai. Baca ini. Kau tidak percaya? Dari mana Pak Mansur tahu? Ada dokternya. Dokter pribadi Bung Karno itu nulis saksi sejarah. Keringat Bung Karno itu akan baca proklamasi itu datangi rumah-rumah, mendatangi ulama-ulama itu. Siapa yang ditanya? Mbahnya Gus Dur itu, Rois Akbar, Hashim Ash'ari. Bagaimana Pak Kiai kita proklamasi? Proklamasi Bung. Nanti kalau Bung harus jadi presiden.
Semua Nahdien akan membantu Bung Karno. Kenapa Kiai itu mengatakan presiden? Baca di sini. Ketua NU Tanfidiyah itu namanya presiden. Dulu sudah jadi presiden sendiri, nggak usah minta-minta jadi NU itu dulu. Tahun 26 sudah jadi presiden. Kok sekarang lain lagi? Nah, jadi itu bagaimana Anda bayangkan? Kiai Bung nanti akan jadi presiden. Saya dukung semuanya. Berani Bung Karno datang ke Muhammadiyah, namanya Kiai Abdul Mukti. Itu bagaimana Pak Kiai? Proklamasi tanggal 17 845 9 Ramadan, Jumat Legi. Kenapa Pak Kiai? Nanti kalau nggak diproklamasikan 300 tahun yang akan datang lagi hari yang baik seperti itu. Bung harus berani proklamasi. Muhammadiyah itu. Kita semuanya tidak pernah mendengar nama-nama itu lagi. Makanya tulis ini buku sejarah. Gambarnya ada, fotonya ada, gitu. Nah, Bung Karno lalu proklamasi. Tapi sebelum proklamasi tanggal 15 diculik. Siapa yang menculik? PKI. Kenapa PKI menculik? PKI itu ikut Rusia. Rusia sudah taken semua penjajah kembali menerima jajahannya. Karena Rusia menginstruksikan PKI jangan ikut proklamasi, harus ikut berikan Indonesia pada Belanda. PKI semuanya menggagalkan usaha proklamasi. Sebelum proklamasi diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Itu PKI. Nggak percaya, baca sini. Dan nggak percaya sudah. Ya, tanggal 15 diculik, lalu dikembalikan lagi oleh Ahmad Subarjo, lalu nanti malam-malam membuat teks itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Cukup Bung? Bung Karno tanya kepada Bung Hatta. Cukup? Kurang Bung? Apalagi? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Lalu Jakarta 17/845. Wakil-wakil bangsa Indonesia, jangan Bung, coret atas nama bangsa Indonesia, asal bangsa Indonesia. Siapa yang tanda tangan? Ayo semua, mau ikut? Enggak, Bung saja. Lalu tulis Soekarno Hatta. Makan sahur selesai itu. Kenapa? Besok puasa. Tanggal 9 Jumat Legi. Hari ini Jumat Wage. Kalau dulu pas Ramadan dia bacakan, pas menjelang Jumatan dibaca, yaitu di Pagangsaan Timur 56. Itu rumah Bung Karno. Tapi yang punya Habib. Aduh, Pak Mansur kok Habib saja. Sejarah mana? Nanti yang sana yang mendoa di Tagalaga itu Habib Usman. Loh, kok Pak Habib saja Pak? Ya memang Habib. Kalau percaya, ini koran-korannya ada saku. Nggak percaya, baca aja guntingannya Quran. Ada guntingan koran-korannya gitu. Jadi saya tidak mau. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya. Quran 45 masih ada di rumah saya. Gitu. Nggak percaya kan? Datang ke rumah. Quran-Quran, tumpukan Quran-Quran sekarang sudah segini. Yang dulu juga ada. Itu. Jadi kita yang membuat Indonesia merdeka, itu sudah di-setel tuh. Nah itu proklamasi. Nah kemudian bendera Bung Karno itu sebenarnya disimpan di Sukanegara Cianjur. Di sana ada pesantren. Pesantren itu keturunan dari Adi Wijaya, Raja Pajang, Sultan Pajang. Itu datang dibawa ke rumah saya tuh. Di HP saya ada
di 3 meter lebih dan 2 meter lebih lebarnya, sampai adat itu yang penjahitnya siapa masih ada, itu diberikan pada saya. Oh jangan saya, kalau saya jual tuh 1 miliar lebih itu, tapi saya nggak punya pikiran ekonomi begitu, ini sejarah jangan dijual, nanti saya dikutuk oleh generasi yang akan datang ini. Maka kembalikan dulu. Nanti saya bilang pada Pak Ridwan Kamil supaya disimpan di museum yang terhormat di mana, Museum Kota Madiyah atau museum itu. Takut rusak itu benderanya. Umurnya sudah 80 tahun bendera itu. Masya Allah. Nah itu bendera itu yang membuat adalah Ibu Fatmawati, dikaput dengan kaput yang tidak diinjak kaki tapi di tangan itu merah putih. Kabarnya merahnya diambil dari tukang soto yang ada di Tanjung Priuk. Itu soto Madura itu ada itunya, 4 pikulannya itu ada merah diminta. Dulu sukar cari kain itu. Ini gampang baju merah begini. Dulu ini merah. Dulu gua susah luar biasa. Sampai ngambil itu kaput lalu jadi bendera pusaka. Itu merah putih. Itu darah siapa? Darah ibu. Itu ASI ibu. Itu yang putihnya. Itu. Karena itu kalau ada bayi lahir, bubur merah dan bubur putih. Itu dalam upaya budaya untuk melestarikan ajaran-ajaran Islam yang dilarang oleh Belanda. Bupati-bupati nggak boleh naik haji segala macam. Dulu tuh larangan, semuanya dilarang. Kita membuat rumah nusuk sate nggak boleh. Karena kalau rumah Belanda boleh. Itu Pakuan nusuk sate, gedung sate nusuk sate. Itu sebenarnya bukan gedung sate namanya. Yang di atas itu namanya Ronce Melati. Gitu. Lalu rakyat mengatakan sate, keliru itu. Aslinya Ronce Melati. Nah itu merah putih kita dari Rasulullah. Gitu. Kita jangan sampai itu. Indonesia itu kenapa kok didatangi oleh penjajah-penjajah itu? Kaya Indonesia itu. Anda kalau saya katakan pertempuran Bojong Kokosan di Sukabumi tanggal 9 Desember itu Belanda ngambil 5 ton emas. Pada tahun 45, bagaimana tahun sebelumnya? Sarung-sarung orang Sumatera semuanya itu pakai emas dulu. Saking banyaknya emas, negara Indonesia itu negara yang subur makmur, luar biasa. Amerika mau emas, ya saya beri Freeport saja. Freeport berikan pada Amerika. Indonesia itu luar biasa. Sekarang banyak dijual-jual, saking kayanya Indonesia itu. Kaya luar biasa Indonesia itu. Nah, kita semuanya ini untuk tahu pulau ya. Bahasa Inggris itu luar biasa sekarang ini. Mau mandi nggak ada sabun sekarang. Tulisannya soap. Inggris itu, ya bayangkan dengan Sumatera, gede mana dengan Sumatera? Inggris itu hanya 2/3 Sumatera. Kalau nggak ada Habib nggak akan bahas Islam sampai di situ. Coba nanti kita lanjutkan. Terus mana? Itu. Bandung ini dinamakan Paris Van Java. Paris ibu kota Prancis. Itu. Napoleon itu akan revolusi, belajar dulu ke Mesir. Di Mesir itu ternyata kota-kota itu dibagi. Jaraknya berapa? Bandung ke Cianjur 60. Cianjur ke Bogor 60. Bogor ke Jakarta 60. Bandung ke Garut 60. Dari mana itu? Dendels siapa nyuruh begitu? Napoleon nyontoh siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar di mana? Di Mesir. Kenapa harus 60? Kuda gak akan jalan lagi. Dulu begitu. Nggak percaya. Ya sudah. Itu Portugis. Gede Portugis itu. Negeri Belanda itu besar. Dengan Jawa Barat sama, udah Belanda itu. Portugis itu Pulau Jawa tambah Madura,
Gedean itu. Bayangkan. Yang tadi yang namanya Perancis itu dengan Kalimantan Indonesia itu gedean Kalimantan Indonesia. Gitu. Indonesia besar, luar biasa. Coba teruskan. Nah, itu Kalimantan, itu yang dinamakan Paris Van Java, itu Perancis itu dengan Indonesia, Kalimantan Indonesia saja gedean mana, gitu. Coba sekarang maju, ini dengan Inggris, memang gedean Inggris sedikit, gitu. Tapi nggak beda, nggak begitu jauh. Coba terus. Nah, Papua yang namanya Jerman segala macam, kecil, gedean Papua. Itu sebenarnya namanya lebih baik Irian. Irian itu embun pagi. Kalau Papua itu orang hitam, rambutnya keriting, tukang makan orang, budak belian. Kenapa kok mau Papua lagi? Gus Dur nanya orang-orang OPM itu, kenapa sih kok ada OPM? Ya saya nggak mau Irian. Kenapa kok nggak mau Irian? I-nya itu ikut RI Republik Indonesia, AN itu anti Nederland. Saya nggak mau karena orang OPM itu dibiayai oleh Belanda. Lalu dia ingin Papua saja, nggak malu pakai nama Papua, biarin. Ya kalau nggak malu, ya boleh pakai ganti nama Papua, kata Gus Dur. Tapi NKRI harga mati, tidak bisa berubah, gitu kata Gus Dur. NKRI harga mati siapa? Gus Dur. Kiai, Islam. Kenapa ada NKRI? Ketika ada perang kemerdekaan 1945 sampai 50, 5 tahun perang, bagaimana menyelesaikan dengan Belanda yang dibantu PKI itu? PKI itu kudeta di Cirebon, kalah. Kudeta lagi di Jogja, kalah. Kudeta di Madiun, membuat Uni Soviet Madiun, kalah. Gitu. Semua PKI itu sampai ke G30S gagal juga. Karena dia itu menentang Allah. Itu konsepnya. Nah, kita semuanya bisa mengerti dalam keadaan perang itu harus diselesaikan dengan cara perundingan. Siapa yang berunding? Bukan Islam. Partai Sosialis Indonesia. Siapa? Sultan Syahrir. Berunding Linggarjati di Cirebon itu tahun 46. Berhasil? Gagal. Lalu yang kedua Renville 48. Siapa? Amir Syarifuddin PKI itu. Rundingan hasil gagal. Yang ketiga KMB, Konferensi Meja Bundar. Siapa itu? Hatta, PNI. Menghasilkan RIS tanggal 27 Desember dimulai disahkan RIS itu, dan kemudian tanggal 23 Januari di Bandung ini ada lembong semacam itu, tembak-tembakan Westerlin membunuh 750 TNI mati, dibunuh semua di sini, tentara-tentara. Lalu RIS tidak bisa tegak lagi. Lalu siapa yang bisa ada negara baru lagi yang bisa dipertanggungjawabkan? Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu Persis tuh, Jalan Pejagalan tuh, Bandung, dengan Partai Masyumi. Lalu mengadakan musi integral dan kemudian dinyatakan NKRI, RIS bubar. Yang membuat RIS bubar dan buat NKRI itu siapa? Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Siapa pemimpinnya? Muhammad Nasir. Dari mana? Persis, Bandung. Tidak percaya? Baca ini. Islam, merah putih Islam. Indonesia Raya, Wagi Islam. Tidak percaya, karena ada filmnya Wagi. Itu. Sekarang rupanya Jumat Wagi. Lalu apalagi yang buat NKRI Islam?
yang membuat adanya bambu runcing, Amerika itu ngebom, semua tentaranya mendarat, siapa yang bisa berani melawan? PKI nyumput, semua pergi. Siapa yang muncul? Hashim Asy'ari. Kita harus jihad fisabilillah. Semuanya diundang, dari Bandung kumpul Surabaya. Ramai di Surabaya. Pertempuran. Lalu dibunuhlah itu Malebe. Dibunuh oleh santri. Tapi sejarah dibunuh oleh arek-arek Surabaya. Diganti yang bunuh santri, ulama, diganti dengan arek-arek Surabaya. Jadi hilang santrinya, hilang kiainya. Jadi kita bisa membayangkan sejarah yang kita adakan berada yang di luar-luar kita ini, itu sejarah telur mata sapi yang bertelur ayam, yang punya nama sapi, yang berjuang Islam, yang punya nama lain Islam. Tidak percaya. Semuanya ini saya ungkap kembali itu. Kiai-kiai dulu itu sakti. Sakti itu kalau ditembak nggak apa-apa. Gitu. Kiai-kiai dulu itu. Bukan dengan bambu runcing berani. Amerika punya bom atom, silahkan ke bom kami. Kata mati syahid, hidup mulia. Pertempur Surabaya. Bergelimpangan, berjatuhan. Luar biasa. Kalau Anda mendengar kapal pesawat terbang di atas ini, aman. Dulu, luar biasa, siun. Bom, blok. Genting itu berloncatan semuanya. Saya ada di situ. Nggak percaya. Saya tahu. Ya. Ya. Kita semuanya merdeka. Alhamdulillah kita sebagai mayoritas, baik kaum wanita ataupun pria, pemuda yang Islam ini ikut besar andilnya membuat Indonesia merdeka. Itu saya sampaikan dengan cara sangat vulgar, biasa, tapi di sini nanti Anda bisa baca tulisan saya ini. Ya kalau nggak percaya itu ada, kalau gambar tambah kenapa wayang itu yang kepalanya itu mim, lalu dadanya itu kha, lalu perutnya itu mim, lalu kerisnya itu jadi tasjid, lalu kakinya itu zal. Ini alif lam lam ha. Itu. Jadi inilah badan ini sudah menggambarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah yang tadi saya mulai dalam pembicaraan itu. Sekalian wayangnya. Nah, kalau gunungan itu adalah cerita Islam itu selalu bermula dengan Gunung Jabal Nur. Al-Quran waktu itu mula-mula ada Jabal Nur. Nanti wali-wali juga ada Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, itu semuanya di gunung-gunung. Ada pohonnya nama Syajaratul Hayyin. Itu gambar tengahnya itu Ka'bah. Itu lalu ada penjaganya kanan kiri itu malaikatnya sebenarnya. Lalu binatang-binatangnya itu nafsu-nafsunya. Itu Islam. Itu walaupun Nusantara Islam sebenarnya. Itu. Yang sebenarnya itu. Terus nah keris itu coba bayangkan. Keris itu tangkainya. Kemudian ada bulatnya itu adalah kartika. Kartika itu bintang. Gitu. Kalau sarungnya itu adalah bulan sabit. Tapi dalam bahasa dulu sebenarnya sasi. Jadi kartika sasi itu bulan sabit, bulan bintang. Kalau sekarang anak-anak ngertinya hanya kartika sari. Kue, toko kue itu kartika sari. Itu Islam. Kalau Rasulullah punya pedang, itu di atas pedangnya Rasulullah. Kalau di bawah itu di Indonesia begitu. Lanjut. Nah itu kalau gamelan pasti sebelah kanan itu Islam, sebelah kiri adalah yang anti-Islam. Kalau gamelan dipukul mesti 5 dulu, diikuti dengan 6. Rukun apa? Islam. Gitu. Kalau gambang 20 itu sifat 20, dipukul 17, sholat sehari 17 rakaat. Itu. Yang 3 tidak, itu iman, Islam dan iman, Islam dan iman itu. Nah ini wali-wali semuanya yang seperti wali Songo itu, wali 9
yang menyebarkan Islam di Indonesia. Lanjut, nah nanti dengan merah putih kita semuanya bersatu. Kalau tanpa ada Islam itu kita nggak akan bersatu. Kalau Anda masuk Monas, di situ ada tulisan Kristen, Protestan, Katolik, pemersatu bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedih sekali itu. Penipuan yang luar biasa. Penipuan sejarah. Penjajah itu Kristen, penjajah itu Katolik. Kemerdekaan hak segala bangsa, oleh karena itu harus penjajahan atas bumi, atas dunia dihapuskan. Siapa penjajah itu? Bahasa politik itu membuat negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang membuat begitu? Kiai. Kiai siapa? Ki Bagus Hadikusumo. Dari mana? Muhammadiyah. Siapa lagi? Wahid Hashim. Ditanya, Kiai, itu apa artinya negara berdasar ketuhanan Maha Esa? Judulnya kan agama. Di Undang-Undang 45 itu. Babnya 11, judulnya agama, pasalnya 29, isinya negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kiai, itu apa artinya? Itu agama apa yang Tuhannya Esa? Islam, Kiai. Ya Islam itu. Gitu. Kalau Anda lihat nanti ada tentang Pancasila. Pancasila itu Garuda, Pancasila adalah burung elang Raja Wali Sayyidina Ali. Perisainya itu adalah Ka'bah dengan lengkungnya itu Hijr Ismail. Kenapa bintangnya harus menonjol? Karena itu ketuhanan yang Maha Esa dan harus menyinari 4 sila. Lalu nanti kita bisa melihat itu ada rantai, ada pohon, ada banteng. Banteng itu bukan PDIP. Banteng itu syariat Islam. Lalu nanti ada yang disebutkan padi dan kapas dan padi itu. Itu muter begitu namanya tawaf. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Anda masuk masjid Demak, ada pilarnya 4. Pilarnya diantaranya itu ada kayu potong-potongan begitu. Lalu bisa menyangga belandar yang besar itu karena bersatu. Ditulis oleh Sunan Kalijaga, yaitu dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Sunan Kalijaga yang nulis itu, kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Islam loh, ayo mau enggak? Itu merah putih Islam, Pancasila Islam. Enggak percaya. 1 Juni hari Pancasila. Apa pidato Bung Karno? Mari kita bekerja sekeras-kerasnya. Dewan Perwakilan Rakyat kalau 60, 70, 80, 90 dari 100 kursi pemuka-pemuka Islam yang menjadi yang duduk di situ, dengan sendirinya hukum Islam akan berlaku di Indonesia. Tanggal 1 Juni petunjuk Bung Karno bagaimana hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Tapi itu harinya dinamakan Hari Pancasila. Tidak percaya. Baca sini, gambar Bung Karno ada, teksnya masih ada. Ini saya sampaikan di sini dalam rangka apa? Kita 73 kalau 45, tapi kalau dari 1364 75 tahun kemerdekaan kita. HUT 73, bukan RI-nya, HUT-nya 73, RI-nya tetap 1. NKRI-nya 1. NKRI itu kalau mulai nama NKRI itu 17 Agustus 50. Sebelumnya RI saja. Inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kita bersyukur kepada Allah, dijadikan hamba Allah, umat yang mayoritas, tapi tidaklah bangsa yang ditentukan, tapi justru menentukan sejarah. Ini supaya menjadi adik-adik semuanya yang di sini, yang masih muda-muda, Indonesia Sabang Merauke itu, kalau Anda tahu, itu dari Baghdad sampai ke London. Tidak ada negara yang punya matahari 3 kali. Jam berapa Irian sekarang? 2 jam yang lalu. Jam berapa di Bali? 1 jam yang lalu. Mataharinya terbit 3 kali. Mau diberikan ke apa negara ini?
Anda yang punya yang muda-muda ini. Jangan ada orang asing masuk sini lalu Anda diberikan pulau-pulaunya. Masya Allah, 27.000 pulau-pulau Indonesia. Itu. Kalau utaranya itu tak laut, kalau selatannya itu Pulau Roti, itu di Jerman sampai ke Aljazair. Indonesia luar biasa. Tidak ada negara yang punya laut sampai 3.200.000 kilometer persegi. Hanya Indonesia. Inggris boleh mengatakan Britain the wave, tapi enggak punya laut. Yang punya laut Indonesia. Sepuh-sepuh yang dahulu sudah berjuang menumpahkan darahnya. Ibu-ibu sudah menumpahkan darahnya. Anak-anak sekarang mau apa dengan negara ini? Akan berikan kepada asing? Masya Allah. Mari kita sujud kepada Allah. Kita memuntut pada Allah supaya rahmat Allah diberikan pada kita. Bisa berani walaupun hanya memegang bambu runcing menghadapi Amerika waktu itu. Kita merdeka karena rahmat Allah. Baca pembukaan Undang 45. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan Indonesia merdeka itu. Luar biasa. Anugerah yang tiada hingga. Malaysia merdeka diberi. Ada makam pahlawan? Tidak ada. Lihat Indonesia, setiap provinsi, setiap kabupaten ada pahlawan-pahlawan, makam pahlawan. Kita tebus dengan darah Indonesia ini. Kalau kita tidur-tiduran saja sekarang, Masya Allah. Kita hanya disuruh dengan merdeka sekarang nikmat ini, gunakanlah untuk tahajud. Gunakanlah untuk sholat. Gunakan untuk saum. Dan juga zakat dan infak. Bersatulah. Jangan sampai kita cerai-berai. Inilah yang bisa sampaikan betul-betul. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk semakin mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita semakin membaca diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah mengkafir-kafirkan sama teman. Kafir kamu, kafir. Masya Allah, Masya Allah. Kita semuanya puasa. Puasalah. Puasa itu sehat. Semutasihu. Maaf, saya bukan sombong. Saya puasa baru 30 tahun. Saya juga mengajar juga itu puasa. Jangan takut. Puasa. Itu menyehatkan badan kita. Petunjuk Rasul kerjakan, insya Allah baik. Kita akan lebih sehat. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya sampaikan banyak yang tidak sejalan dengan pikiran bapak dan ibu-ibu atau adik-adik semuanya. Begitulah Mansur punya pikirannya, dan saya hanya 50 tahun mengajar di Unpad. Jadi mengajar sejarah, kalau saya dianggap salah, ya alhamdulillah, memang perlu tulis lagi buku sejarah. Tapi saya wariskan buku ini supaya nanti umat Islam jangan dihinakan, agama Islam jangan dinistakan. Kenapa? Sejak dulu yang penista-penista itu semakin nista. Tidak percaya, Mujadalah 68 ayat 20, siapa yang menghina Islam akan lebih hina. Kenapa? Aku dan Rasul-Rasulku, Allah pasti menang. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya Hawari dari Balai Endah. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana pendapat Prof gitu, Profesor, tentang jadi umat Muslim tuh sekarang tuh benar-benar miris gitu. Dan di hari kemerdekaan ini mereka tuh malah gimana ya, sebagian besar gitu ya, malah berbuat perbuatan yang tidak inilah, bahkan memalukan bangsa Indonesia ya. Saya minta pendapatnya juga, bagaimana kita menyikapi teman-teman kita yang misalkan berbuat yang gak layak lah di hari kemerdekaan ini gitu. Ya, gitu aja. Langsung jawab. Mungkin kesimpulan dari pertanyaannya coba tarik ya, bahwasanya
ada yang berbuat yang tidak seharusnya di hari-hari kemerdekaan dengan merayakan pesta kemerdekaannya, Prof. Pendapatnya seperti apa, maksudnya begitu? Ya. Pertanyaannya merepotkan sekali. Memang kalau saya lagi ceramah enak, tapi kalau saya mendengar pertanyaannya, Masya Allah, saya seperti mahasiswa sedang diuji, mulai keringatan saya. Pertanyaannya serem-serem. Sebenarnya saya lebih baik doa bersama daripada menerima pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Apa pendapat Prof mengenai perilaku orang yang merayakan hari kemerdekaan di luar dengan yang keseharusannya, Prof? Saya tadi juga mengatakan bahwa ketika melihat yang lari, dulu saya lari begitu, tapi dikejar oleh Belanda, saya ditembaki, peluru berdesing-desing gitu. Tapi sekarang kita lari untuk dilombakan. Dulu kalau ada pesawat terbang itu kita ketakutan, sekarang kita naik seenaknya. Jadi dalam menikmati hasil kemerdekaan itu memang caranya beda sekali. Seperti kita begini hari ini juga beda. Dulu nggak akan begini, sudah dengan bambu runcing. Di pinggang saya ada pisau. Kalau ada Belanda mau tikam, selalu begitu. Tapi ternyata saya lari. Tapi semangat itu ditanamkan. Ini ada merah putih, seperti tadi itu. Semua ada merah putih itu. Ya dulu begitu. Sekarang merah putih juga beda. Jadi memang tidak salah kita mengadakan seperti yang kita lakukan hari ini. Itu ada panjat pinang dengan hasilnya dulu sekarang tambah dengan TV, tambah dengan HP gitu, di atasnya. Jadi macam-macam. Memang beda, semuanya itu beda. Jadi memang harus beda. Tapi yang penting kita itu hakikat kemerdekaan kita, gitu. Itu yang harus kita kembangkan. Tadi Pak Jokowi tidak memakai kopiah hitam seperti Presiden Bung Karno, seperti Pak Hatta, tidak. Tapi pakai topi dari Aceh. Lalu yang namanya Komulo, Menteri Dalam Negeri itu memakai topinya Panglima Polim. Jadi itu kan sekarang untuk membineka tunggal ikakan, menanamkan bineka tunggal ika kepada bangsa ini, dirayakan dengan itu. Dan dulu juga bendera tidak akan hanya dengan tiang bambu dan kemudian dikibarkan sebentar dengan tanpa ada paskibraka istilahnya itu. Tidak ada dulu. Jadi semuanya itu untuk memaknai, untuk re-exment, menghidupkan kembali, reliving. Itu sejarah harus begitu juga. Kalau kita melihat Sultan Agung filmnya gitu, dengan Sultan Agung yang bukan mesti beda. Itu selalu begitu karena dalam upaya-upaya menghidupkan kembali. Jadi kalau kita beda, ya kita itu memang beda zamannya. Itu. Jadi kalau kita dulu hanya dengan mesin tulisnya, mesin tiknya susah sekali untuk ngetik proklamasi itu, sekarang kita punya komputer. Gitu. Jadi kalau beda bukan salah. Beda itu benar. Seperti kita sholat. Kalau sholat itu sebenarnya saya tadi kok nggak bawa kopiah. Rasulullah itu hanya 2 kali terbuka kepalanya. Pada waktu umroh itu nggak pakai kopiah Rasulullah. Dan yang kedua ketika wafat. Rasulullah itu ketika wafat selendang merahnya diadakan alas. Rasul turunkan dengan kain kafan yang putih dan pakai lempung 9 yang warnanya merah. Tapi sekarang kalau ada yang meninggal tidak ada selendang merah. PDIP itu, padahal itu Rasulullah itu dulu. Jadi kalau memperingati itu beda-beda, gitu.
Jadi itu jawaban saya, mudah-mudahan tidak salah memperingati beda. Mudah-mudahan hakikatnya adalah untuk bersyukur menikmati Indonesia merdeka, membangun persatuan kesatuan seperti Rasulullah juga mencoba menyatukan yang namanya Nasrani, Yahudi, Majusi dengan piagam Madinah, lalu nanti di Indonesia menjadi piagam Jakarta. Jadi memang ada upaya-upaya menyamakan, tapi tidak sama, masih ada bedanya. Mari kita dalam rangka syukuran pada Allah menjadi bangsa yang merdeka dan punya negara yang merdeka, dan kita masih memiliki keimanan dan keislaman. Ini merupakan syukur yang harus kita panjatkan. Dan nanti kalau saya menyebut yang muda, itu artinya mujahid dakwah. Anda yang masih muda ini, itu saya katakan yang muda, tapi itu dalam hati saya adalah mujahid dakwah. Hanya seperti sepuh-sepuh Kapungkur, ia menyebut negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata itu maknanya Islam. Ya begitu, hanya singkatan itu saja. Nanti saya sampaikan dengan bahasa Arabnya, lalu bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Doa ini saya panjatkan, yang akan saya panjatkan ini saya kutip dari doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Mari kita semuanya siap dengan itu. Mohon aminnya di dalam batin saja, tidak usah dijaharkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah. Salatullah salamullah ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat wa yaqudal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban ila ghafartah. Ya Allah, kami yang berjamaah di masjid-Mu dalam rasa kesyukuran karena kami telah menjadi bangsa yang merdeka ke-73 tahun atau 75 dalam hitungan hijrahnya. Jadikanlah kami hamba-Mu dzamban ila ghafartah. Kau ampunkan dosa-dosa kami di tahun yang lalu. Dzamban ila ghafartah. Kau ampunkan dosa-dosa kami di tahun-tahun yang akan datang. Wala aiban ila syatartah. Jangan kau jadikan kami yang masih muda. Ya Allah, kami yang muda-muda ini dalam perjalanan hidup kami, jangan kau jadikan kami tertimpa oleh aib dan noda. Ya Allah, bila aib, noda, fitnah terjadi dalam diri kami, tutupilah ya Allah dengan rahmat-Mu, berkah-Mu, fadilah-Mu, ilmu dan hikmah-Mu, agar kami yang muda terjauh dari hidup harus menanggung malu. Walau musafiron ila salamtah. Perjalanan kehidupan kami ini, jadikanlah perjalanan yang selalu mendatangkan salamtah, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Wala musafiron ila rajaktah. Perjalanan kami yang muda, jadikanlah perjalanan yang selalu kau curai dengan rezeki-Mu ya Allah. Wa tarzuqana rizqan halalan thayyiban wasyan. Curahkan rezeki-Mu untuk kami yang halal, yang thayyib, yang indah, yang wasi, yang luas. Min ghairi ta'abin. Jangan kau takdirkan kami yang muda mendapat rezeki tapi hanya beroleh kelelahan dan keletihan semata. Wala masyakat. Jangan kau takdirkan kami yang muda mendapat rezeki tapi mendatangkan masyakat, bencana-bencana dalam kehidupan kami. Wala dhari. Jangan pula ya Allah datang rezeki tapi membuat diri kami mendapatkan kesukaran. Wala nasabin. Jangan kau takdirkan kami yang muda mendapatkan rezeki tidak mampu mengatur, apalagi tidak mau bersyukur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah ya Allah yang Maha Pengatur. Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Engkaulah ya Allah yang melapangkan dan Engkau yang menyempitkan rezeki. Takdirkan untuk kami yang muda-muda ini ya Allah rezeki-Mu yang lapang. Jauhkan kami mendapatkan kesempitan rezeki. Allahumma wala da'iyan ila qadaita. Jangan kau takdirkan kami yang muda terbelit oleh da'iyan hutang-hutang. Ila qadaita,
Beri kekuatan kami yang muda ini untuk menjauhi belitan hutang. Wala maridun ila syafaitah wa afaitah. Jangan pula kau takdirkan yang kami yang muda tertimpa oleh maridun, penyakit-penyakit. Ila syafaitah wa afaitah. Ya Allah, takdirkan kami yang muda ini selalu dalam keadaan kesembuhan. Wa afaitah, sehat jasmani, sehat rohani. Wala hajatan ila wasartaha. Segenap hajat dan cita-cita kami yang muda ini lapangkanlah jalannya. Wa yassir umrana, wa yassir umrana, wa yassir umrana. Ya Allah, mudahkan kami yang muda ini dalam menggapai hajat dan cita-cita. Wasroh sudurana. Jangan kau jadikan sudur kami, kolbu kami, hati kami ini yang muda lekas putus asa bila belum terkabul hajat dan cita-cita. Wa nawwir qulubana, sinari kabul kami yang muda ini ya Allah dengan sinar petunjuk dan hidayahmu, ilmu dan hikmahmu, agar kami yang muda ini memiliki kolbu yang salim, hati yang penuh kedamaian. Waqtim bisolihati amalana. Ya Allah, kami yang muda ini masih sangat-sangat sederhana segenap amal kami, tapi ya Allah, waqtim bisolihati amalana. Tetap curahkan pahalamu yang sempurna walaupun kami yang muda ini amalnya masih sangat-sangat sederhana. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan ya Allah rumah tangga kedua orang tua kami rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kami yang muda ini menjadi putra-putri orang tua kami. Jadikan qurrata a'yun, enak dipandang oleh orang tua kami. Karena kau angkat derajat kami, kau tambah ilmu kami, kau ulurkan rezeki kami, kau tambah ilmu kami, ya Allah, kau muliakan akhlak kami. Waja'alna lil muttaqina imama, waja'alna lil muttaqina imama, waja'alna lil muttaqina imama. Takdirkan kami yang muda ini ya Allah, pewaris bangsa Indonesia ini ya Allah, mendapatkan warisan daripada pendahulu kami. Jadikan kami waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin dan imam yang muttaqin. Ya Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Takdirkan kami yang muda ini jadi pemimpin dan imam untuk bangsa dan negara kami ini. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidayya, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa hamalatu ummu kurha, ibu kami mengandung penuh derita, wada'atu kurha, melahirkan penuh derita. Ampunkan dosa ibu kami sampai yaumul qiyamah. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, eyang-eyang kami, para pejuang pendahulu kami, guru-guru kami, saudara kami yang telah kembali ke hadirat-Mu ya Allah, ampunkan dosanya sampai yaumul hisab. Rabbana liqimus shalah, kami yang ditinggalkan ini ya Allah, jadikan hamba-Mu yang menegakkan salat. Faj'al bidatan minan nasi tahwi ilahim, karena kami solat kau angkat derajat kami. Warzuqna minas samarat, karena solat kami kau makmurkan kehidupan kami. La'allam yashkurun, takdirkan kami yang muda ini ya Allah selalu menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur kepadamu. Rabbana, Engkau melihara kami, atina, datangkan untuk kami, fidunya, dalam dunia rumah tangga, dunia kerja, dunia profesi, dunia amal ibadah kami dan studi kami. Jadikan semua dunia itu hasanah, indah. Wafil akhirati, yamil akhir nanti, jumpakan kami dengan keluarga kami, orang tua kami, guru kami, para pejuang kami di akhirat-Mu yang hasanah. Waqina azabannar, beri kekuatan kami menghindari perbuatan yang akan membuat kami terjerumus dalam api neraka-Mu. Wadkhilna jannatamal abror, wadkhilna jannatamal abror, wadkhil jannatamal abror. Ya Allah, kami yang muda ini, takdirkan kami akan menjadi penghuni surga-Mu yang indah bersama-sama ahli abror. Ya Aziz, Engkau yang Maha Perkasa, lindungi kami yang muda ini dari kelemahan kami, lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, dan lemah jasmani dan rohani. Ya Allah, jauhkan kami dari segenap kelemahan yang akan buat kami malu di hadirat-Mu nanti bila kembali di hadirat-Mu ya Allah. Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar,
Ampunkan segenap kesalahan kami sengaja atau terlupa. Ya Rabbal Alamin, Engkau pemelihara alam raya, berilah diri kami, berilah orang tua kami, ya Allah jauhkan dari perbuatan yang merugi. Innama amru idza rada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jadikanlah kami dengan meningkatnya ketakwaan dan keimanan. Innama amru idza rada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Takdirkan pula ya Allah kami terpanggil sebagai tamu Allah, umroh ataupun haji. Innama amru idza rada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadikan umroh kami makbulan, jadikan haji kami mabrur dan mabrurah. Fasubhanalladzi, maha suci Allah, biadihi, segalanya di tangan kuasa-Mu. Kabulkan doa pinta kami di senja ini, di bulan Dzulhijjah tanggal 5 ini, di bulan Agustus proklamasi ini. Jadikanlah ya Allah apa yang kami minta nyata dalam kehidupan kami. Fasubhanalladzi biyadi wa ilaihi turja'un. Kami semua wa ilaihi turja'un. Kami semuanya akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Kembalikan dengan kemenangan, kemuliaan, kejayaan, husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi izzati amman yasifun. Salam mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf sedalam-dalamnya apabila apa yang sampaikan tidak berkenan. Kalau jumpa di jalan pasti saya lupa, tidak tahu dan belum kenal, maka Anda yang tahu menegur saya lebih dulu dengan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.